Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim wa taqabbal minni wa minkum silawatan wa ala ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang termulia, yang terhormat, Bapak Haji Jamal, Syekh Haji Jamal, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, dan sesepuh kita kaum muslimin semua yang ada di Masjid Al-Ikhlas salat maghrib tadi berjemaah. Sebelumnya sampaikan kita perkenalan dulu boleh ya. Buya Ermas lahir di Batu Sangkar, hijrah ke Jakarta tahun 79, 47 tahun yang lalu. Jadi murid Buya Hamka selama sekolah di Kebayoran Baru. Dan sejak 85 itulah Buya juga belajar menulis buku. Alhamdulillah telah tercetak 2006 di Surabaya buku-buku tulisan Buya. Nah, di Jamaah Tabligh Buya sudah ikut sebenarnya hampir 25 tahun, tetapi tidak begitu muncul dan tidak aktif karena kesibukan dunia yang nggak bisa ditinggalkan. Terus alasan lainnya nggak banyak ketika itu Buya ketahui sifat terjal Jamaah Tabligh itu seperti apa. Nah belakangan Buya diuji sama Allah, ya sakit lah gitu. Tahun yang lalu bulan Juli Buya mau pulang kampung, semuanya penyakit Buya derita gitu ya. Nah akhirnya nggak jadi pulang, pergi bertikaf 3 hari di Celana, tempat makomnya Buya, nggak jauh dari domisili. Sampai detik ini belum pulang ke rumah Pak Haji, Syekh Haji Jamal. Kenapa kok bisa begitu? Ada tantangan yang luar biasa agar diri umat Islam saat ini dipatahkan oleh teknologi, oleh pengaruh-pengaruh barat yang menyebabkan kita lihat apa adanya. Tidak ada lagi pemuda, remaja masjid, karang taruna, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, perguruan tinggi apalagi. Tidak pernah kita lihat lagi sholat ke masjid, baik sholat subuh berjemaah, zuhur, asar, maghrib dan isya. Mana ada di sini? Sudah 127 masjid Buya kunjungi, sama saja. Masjidnya megah dan mulia. Kita sedih. Satu. Kedua, kurang adanya penghargaan dai-dai kita yang hijrah ke jalan Allah. Beliau itu adalah kaum muhajirin yang berkunjung ke saudaranya seluruh masjid yang ada di Nusantara, bahkan juga luar negeri. Dan Buya melihat di mata kepala sendiri betapa kaum Ansor, tamu-tamu di beberapa masjid tidak menghargai kedatangan jemaah yang keluar jalan Allah. Buya sedih. Memang di antara kita memang ada kurang postur. Tapi kecuali di Masjid Al-Ikhlas, ketua DKM-nya hebat, menerima tamunya luar biasa. Paham bahwa kaum muhajirin itu adalah tamu Allah. Seperti Rasulullah dulu hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah 10 tahun berdakwah, dan 13 dilanjutkan di Madinah, melengkapi segala sesuatu. Nah, di kisah hijrah itulah
Para nabi melanjutkan dakwah seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia. Agama ini kita jalankan karena Allah telah membuatkan strategi agar umatnya diciptakan sukses hidup di dunia. Dan kalau nanti sudah tamat riwayat, dia ikut dimasukkan dalam surganya. Dan itu janjinya. Lewat apa? Ada 3 surat yang Buya bacakan. Pertama di surah Al-Fatihah. Kita baca mungkin 40 kali, 45 kali dan sehari semalam. Buya mau hadiahkan, mau ijazahkan saudaraku semuanya, agar Al-Fatihah itu ada dalam diri kita, ada dalam jiwa kita, ada dalam raga kita, ada dalam sukma kita, ada dalam nyawa kita, dan ada dalam wujud kita. Itulah puluhan ribu orang yang telah Buya ijazahkan, berguna ternyata berjuang baik dalam hidupnya sehari-hari maupun berkarya di kantornya dan juga urusan politik. Surah Al-Fatihah itu digunakan sebagai mantra paling mantap. Nah, kedua dalam berdakwah paling mantap kita buktikan dengan apa? Dengan surat kedua, juz kedua Al-Baqarah itu. Alif Lam. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Merugilah manusia kecuali bagi mereka-mereka yang dapat petunjuk dan hidayah, mengajak orang berbuat baik dengan sabar. Pertanyaan Buya lagi, siapa yang bertanggung jawab terhadap remaja, pemuda kita tidak pergi lagi ke masjid? Maka itulah halangan Bapak. Biarpun jungkir balik 40 tahun beribadah ke masjid, maka nanti Bapak tetap masuk neraka. Itu hadis Nabi. Makanya ada surah Al-Asr tadi. Kemudian terkena oleh ayat-ayat lain banyak sekali. Oleh sebab itu, Buya mengajak bersama pengurus masjid untuk makmurkan masjid agar Bapak tidak sia-sia beribadah. Betul ya? Nah, Buya hadir di sini sama Kiai Haji Tajuddin. Ini sebenarnya nggak ada rencana Buya di sini, tapi Allah takdir dan kita ketemu di sini. Buya banyak tamu dari 12 provinsi tambah 8, 20 provinsi. Ingin mengajak keliling ke daerah beliau, mulai dari Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, NTT, NTB sampai ke Papua. Setiap hari dalam 2 minggu dia terima tamu. Jadi suara Buya yang serak sedikit masuk angin karena harus melayani tamu-tamu kita yang mulia itu datang dari daerah yang tujuannya ialah untuk akan menghadiri nanti acara Tabligh Akbar yang akan diselenggarakan oleh orang hebat, dakwah hebat, doa Indonesia hebat di Lampung akan hari 5 juta umat. Nah, dalam rangka itulah mereka datang ke sini dan bersiap-siap bersama kita dari beberapa tamu dari mancanegara yang untuk berdoa kepada Allah agar kita semua masuk surga, gitu ya. Dan kalau di dunia apa saja yang dikerjakan sukses. Nah, sehingga Buya tertarik dan tidak mau pulang ke rumah dulu sebelum pulang istimewa dari Lampung. Nah, insya Allah khususnya ketua DKM kita damping Buya sama Pak Tajuddin, beliau tabib ini, untuk kita ke Lampung melihat realita dan faktanya. Banyak orang istiqomah di jalan Allah, banyak orang hijrah di jalan Allah, sungguh-sungguh datang menghadiri kehebatan, kekompakan umat Islam kali ini. Kita tuan rumah. Sayangkan kalau kita nggak hadir di situ, kita memanfaatkan momentum. Kalau perlu Buya setelah 40 hari di Gorontalo nanti, setelah Buya di Manado 40 hari, kemudian berapa provinsi sampai 7 bulan, Buya selesai, Buya datang lagi kemari bersama-sama gedor rumah remaja dan orang tua punya anak muda. Untuk apa? Jangan-jangan beliau itu sholatnya bacanya belum sempurna. Itu orang tuanya berdosa dan para pengurus DKM juga ikut berdosa. Jangan-jangan bacaan Al-Qur'annya, makhrajnya, tajwidnya belum betul. Nanti kita koreksi bersama agar mereka sholat yang betul dan mengaji dengan makhrajnya betul, dengan iramanya, fonetik dan intonation yang baik, sehingga bacanya memukau kita semua. Setuju ya Pak ya?